Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat tidur kami. Karena belas kasih-Mu saja, kami boleh bangun untuk menikmati hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan membaca firman-Mu yang menuntun hidup kami. Berilah kami pengertian yang cukup untuk mengerti maksud firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah berempati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bermodalkan 100.000, seorang guru bernama Emilia rela mengeluarkan biaya tersebut untuk membawa seorang muridnya agar dapat ikut serta di sebuah ajang lomba bernyanyi tingkat kabupaten kota. Tidak serampangan ia memilih muridnya. Perhatian dan kejeliannya menilai kemampuan dan bakat seorang murid sangatlah tepat. Lomba tersebut ternyata menjadi sebuah pintu menuju kesuksesan murid yang dibawanya tersebut. Siswa asal NTT bernama Bertrand telah menjadi penyanyi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan ia tinggal di ibu kota. Dari sebuah acara TV yang sempat mengundang dan mewawancarai ibu guru tersebut, sangat tampak betapa bahagianya ia melihat kesuksesan anak didiknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang dapat turut merasa bahagia melihat kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Justru, kecenderungan orang adalah senang melihat orang lain susah, mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, bahkan bisa jadi mencari-cari keuntungan. Baru-baru ini juga viral sebuah video yang mempertontonkan bagaimana sekelompok siswa menendang seorang ibu tua, dan mereka sengaja mengupload video tersebut untuk ditonton banyak orang. Dari pengusutan pihak berwajib yang memproses permasalahan tersebut, alasan yang disampaikan kelompok siswa itu sangat mencengangkan. Mereka melakukannya hanya karena iseng, dan terungkap pula sebelumnya mereka pernah memukul ibu tua tersebut dengan balok kayu. Sungguh perbuatan yang sangat keji, tidak bermoral. Sebuah kisah dari Alkitab, kita dapat membacanya di Bilangan 20 ayat 14-21. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh bangsa Edom. Mereka lebih suka melihat bangsa Israel dalam kesusahannya. Walaupun dari riwayat menunjukkan bahwa kedua bangsa itu bersaudara, bangsa Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melintasi negerinya, bahkan mereka mengancam dengan pedang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang menyedihkan. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami keduanya. Rasul Paulus membawa kita untuk mau merasakannya dengan memandang dari sisi kebutuhan orang lain. Ia mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita harus berempati. Bila kita mendapati saudara kita berhasil, bergembira, turutlah merasakan bahagianya. Dan bila kita mendapati saudara kita di dalam kesusahan, jangan kita jauhi, tetapi turutlah merasakan kesusahannya, bahkan membantunya. Saat ini, sebagian masyarakat sedang menderita, khususnya di daerah Cianjur yang dilanda gempa. Sudah 321 orang dikabarkan meninggal dunia, 108 orang luka-luka,
dan masih ada yang hilang belum ditemukan. Banyaknya masyarakat harus mengungsi. Mari kita turut mendoakan dan menolong mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan kita menjadi cemburu atas sukacita orang lain, dan jangan kita bersorak gembira atas penderitaan orang lain. Baiklah kita belajar untuk mengetahui kondisi di sekitar kita, sehingga kita mampu merespon dengan benar, memberi bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Mampukanlah kami untuk menjadi orang yang berempati, baik dalam kondisi sukacita maupun sebaliknya. Mampukanlah kami untuk menolong, menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan akibat gempa yang melanda daerahnya seperti di Cianjur. Berikanlah mereka kekuatan dan mampukanlah kami, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, untuk memberi pertolongan. Hanya dengan belas kasih-Mu, kami percaya kondisi akan pulih semula. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.